Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la yusyrik bi mulkihi ahad wa la ya'sa ni'amahu 'adad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi yang mendapat ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kasih pinaringan umur ketemu tahun baru Masehi, dan insya Allah kurang berapa hari kita masuk nanti bulan Ramadan. Insya Allah hasil dari hisab Falaki ya, bisa Tarjih Muhammadiyah. Jadi nanti Ramadan, awal Ramadan itu jatuh pada tanggal 11 insya Allah. Nanti hasilnya sama, sekitar tanggal 11 Maret itu kita sudah masuk awal Ramadan. Dan ini sudah mulai berbenah semua, takbir bergerilya untuk mencari khotib, mencari pemateri macam-macam dan banyak sekali berbenah. Artinya mempersiapkan jauh-jauh lebih bagus. Dan kita semua juga yang di pesantren, jamaah juga begitu, nanti siap-siap untuk ditunjuk jadi kultum. Jangan seperti kemarin-kemarin cuma namanya tok ada tapi pas kultum nggak hadir, dan itu banyak. Jadi pas namanya dimak-mak tapi nggak hadir pas kultum. Nah ini mohon maaf, kali ini anak amanah tausiah kita ini kepada Allah. Innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sebuah ganteng menungso itu mesti rugi. Sedanten menungso lafi khusrin, lamnya lam tauhid, maknanya apa? Nyekti teman-teman mesti menungso itu rugi. Di sini menggunakan al-insan memiliki alil jinsi, semua manusia tanpa terkecuali. Langsung buatan rugi sinten. Nah, baru istisnanya ditaruh di belakang. Illal ladzina amanu, kecuali sing iman. Pertama, yang kedua wa amilus sholihah, dan mau amal soleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang sing boten rugi itu dari manusia sekian banyak ini, yang tidak rugi sinten? Wong sing mau tawassaw itu tausiah, nasihat tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mau nasihati tentang kesabaran. Jadi tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ini kunci seorang itu tidak akan rugi nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minimal sak mampune 5 menit, 6 menit. Istilah kultum kan 7 menit, bukan full jam. Artinya nggak banyak tapi mantap nasihatnya, langsung penuh. Nah, ngerti nggih? Disyarat makna, mboten usah bertele-tele, langsung tes. Sampai nyaman. Sehingga mudah dipraktekkan pripun caranya. Ini para jamaah, alhamdulillah kita nanti mudah-mudahan semuanya
yang hadir ini ketemu, nanti kita semuanya mudah-mudahan bisa bertemu umur kita sampai di bulan Ramadan. Amin. Moga kita sarang-sarang lajengaken kajian kita kitab Bulughul Maram. Kita masuk di bab An Abi Hurairah. Bab dari An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah. Terus kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dan saking Abu Hurairah. Dengan Abu Hurairah an radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah meridainya. Anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sabana man adraka minas subhi, man sapane wong adraka kang nemoni sapa wong minas subhi saking atau setengah saking waktu subuh. Jadi bukan semua, setengah saking waktu subuh. Rakaatan sakrokaat tahi. Ini jangan diartikan rukuh. Nanti banyak bantahannya kalau diartikan rakaatan sakrukuan beda nanti. Di rakaatan sakrokaat tahi. Maksudnya sakrokaat itu adalah dari jenengan mulai takbiratul ihram sampai jenengan rukuk sampai jenengan sujud, itu namanya satu rakaat. Satu rakaat. Di dalam lafaz hadis lain dengan menggunakan kita lihat ini tadi. Qabla an tatlu'a, sadurunge yen tok metu muncul tuluk apa asyamsu srengenge. Faqad adraka, monggo teman-teman wis nemoni sapa wong as-subha ing waktu subuh. Mungkin nanti ada dua makna. Nemoni waktunya apa nemoni sholat jamaah. Nanti ya berapa pendapat ini belum kita kasih. Wa man lan sapane wong adraka kang nemoni sapa wong rakaatan sak rakaat minal asri saking sholat asar qabla an tagruba, sadurunge yen to suruh apa asyamsu srengenge faqad adrakal asr, monggo teman-teman nemoni sapa wong al asra ing waktu salat asar. Muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih berarti hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan nama sahabat yang sama. Di Bukhari Abu Hurairah, di Muslim juga Abu Hurairah. Kalau namanya hadis bodoh tapi sahabatnya berbeda, bukan muttafaqun alaih, tapi itu namanya rawahu Bukhari wa Muslim. Beda kan? Tadi kan rawahu Bukhari wa Muslim. Berarti yang meriwayatkan bukan hanya Abu Hurairah, berarti ada sahabat. Wali Muslim lan kedua Imam Muslim ini satu topik nih pembahasan. Wali sedangkan Imam Muslim mengatakan an Aisyah saking Aisyah nahwu sepadane hadir sama dengan hadis yang di atas gitu. Wa qala lan dawu sapa Nabi dengan menggunakan lafaz berbeda.
sajadatan sak sujudan. Nah tanggil lalu menggunakan kalimat rak'atan. Nah Sahih Muslim menggunakan kata sajadatan. Jadi dijelaskan oleh Imam Muslim, sajadatan itu badala sebagai pengganti, badalan ganteni kalimat sajadah, rak nganteni napa? Rak'atan kalimat sakroh. Summa qala nuli dawuh sapa Nabi wasajadatu utawi sak sujudan iku innama hiya rak'ah sak temene ora maneh kejaba hiya utawi kalimat sajadah iku rak'atun yaiku tegese sak rakaat. Nanti ini kalimat inaman. Berarti inaman itu bukan sak temene parah. Ini keliru. Innama itu termasuk harful qasr atau harful kasr, maknanya apa? Pembatas. Jadi yang ngartikan innama sak temene angin pestine atau innama orang maneh kejauhi kejaba. Oh, itu mana innama. Berjamaah kali kula mati. Hadis ini tentang derajatnya, takhrijnya tidak ada masalah. Semua para ulama ada masalah, tidak mempermasalahkan. Cuman di situ ada makna dua, ya. Yang pertama ada man adraka isnas subhi, di situ menggunakan kata rak'atan sama sajadatan. Itu mau menjadi pembahasan. Yang lain tidak ada masalah. Kemudian di hadis yang ada lain dalam hadisnya Aisyah, tafsir sajadah, kalimat sajadah itu ternyata juga dimakna rak'ah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, ternyata juga ada dalam riwayat Aisyah juga. Pandangan yang pertama yang kita akan bahas di dalam syarah lafadznya ini, man adraka minal asri sajdatan, artinya di mana siapa yang menjumpai sholat asar sak sujudan, maksudnya sak sujudan itu rak'atan, yaitu satu rakaat. Kama ja'a mufassiran fa sujud tadallu idratu biha rak'ah bi ruku'iha wa sujudiha. Nah ini. Jadi yang dimaksud dengan satu rakaat itu adalah penjelasannya sujud, kemudian di dalamnya ada di dalam satu rakaat itu ada rukuknya, ada sujudnya. Itu baru namanya rakaat yang sempurna dengan sujudnya. Maka itu dinamakan dengan satu sujud atau satu rakaat. Dengan sholat saya takbiratul ihram Allahu Akbar, mau maghrib atau menjelang maghrib sholat karena sudah maghrib dengan ketiduran atau pripun. Kenapa? Karena orang yang sengaja mengulur-ulur waktu itu beda hukumnya dengan ketiduran. Aku kok wae sholat kok wae wakile wis mepet maghrib jenengan belum sholat asar, akhirnya sholat dapat takbiratul ihram, belum rukuk, belum sujud, tak kelihatan maghrib bisa. Itu apakah sudah termasuk jenengan sudah masuk sholat maghrib itu sholat asar itu? Maka para ulama kalau melihat hadis ini tidak dikatakan jenengan bisa mendapatkan waktu sholat asar. Kenapa? Karena belum terhitung satu rakaat oleh takbir tok. Terus makanya apa ya? Jangan diungkuk-ungkuk. Biasanya ngoten, jangan ngomong. Kok wae nek sumpah baru sholat.
Wa qad urida fi nusus syar'i ala itlaq fa hadhihi hadis Ibnu Umar sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatain qabla al-dukhul. Ini sama ya dengan kalimat tadi. Jadi kata-kata sajdatun itu juga bisa bermakna rakaatun. Makanya dalam hadis lain kan yusalli Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatain khafifataini ba'da ma'tul sajdah. Jadi Nabi salat 2 rakaat yang ringan. Itu istilah hadisnya menggunakan kalimat bukan raka'ataini khafifataini, walaupun ada lafaz lain seperti itu. Tapi ada lafaz yang di Muslim dengan menggunakan kalimat sajdataini khafifataini. Jadi kalimat raka'ataini diganti oleh Nabi dengan kalimat sajdataini. Makanya ini dulu makna raka'ataini, makna sajdatun itu sama dengan raka'at. Ba'da mayatul fajr, setelah munculnya waktu subuh. Kemarin sempat ada jamaah nanya di mana, ngaji ya Allah. Ada Ustaz, pelaksanaan waktu sholat fajar, sunnah fajar itu kapan Ustaz? Apa sebelum subuh? Belum masuk waktu subuh? Apa setelah adzan subuh? Itulah. Maka kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, ba'dama yatlu'ul fajr, setelah masuk waktu subuh. Setelah kapan? Di dalam Bukhari itu setelah adzan subuh. Itu baru namanya sholat raka'ataini khafifataini atau sajdataini khafifataini. Makanya dibaca di rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu nama istilahnya raka'ataini khafifataini. Nabi tidak pernah sholat menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad, tidak pernah. Sholat apapun kecuali qabla fajr. Kita kan sholat fajr kan Qul ya ayyuhal kafirun. Kita padahal Nabi itu hanya itu khusus untuk sholat ringan. Jadi kita sholat ringan, sholat ba'diyah, sholat ringan itu menggunakan itu suratnya dibaca. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu sholat yang paling ringan versi Nabi. Kita ini sedang sholat sholat wajib pakai itu juga ringan. Nggih, boten cocok, mestinya ya agak ini sedikit. Tapi nggak apa-apa gimana sih. Kemudian para jamaah, gambaran yang kedua hadis ini, wa fil haditsaini dalilun anna salat as-subha tudriku bi idrakil bil waqtiha qabla tatlu'i syams. Nah ini ya. Sudah dijelaskan tadi. Bahwasanya dua hadis ini menunjukkan salat subuh menjumpai hanya dengan menjumpai 1 rakaat di waktu sholat subuh itu qabla tatlu'i syams, sebelum matahari keluar. Dengan waktu subuh hampir selesai. Jadi waktu subuh hampir selesai, ketiduran pun akhirnya sholat subuh hampir matahari terbit. Sama juga seperti asar. Wa annal asr tadriku bi idrakir rak'atin min waqtiha qabla an tadruba syams. Dengan menjumpai waktu asar sebelum matahari tenggelam. Ya, karena dengan alasan apa tadi sehingga kita nggak sempat sholat asar sampai matahari hampir tenggelam, lalu kita baru sholat. Fatakunu sholatu ada, dan itu kita lakukan sholat itu. Wahada min fadlillah ta'ala wa yadullu bidzalika hadis Abu Hurairah. Dan ini menunjukkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat, itu luar biasa. Cuma menit dikei waktu apa jeda satu kau sawi ini telat misalkan. Ini nasihat kepada kita semua, termasuk saya dengan. Jadi ini kata pendengar penulis kitab ini, ada min fadlillah. Ini keutamaan dari Allah. Jadi dengan gaya-gaya wah sholat
Masya Allah. Panitia ini memang ada alasan yang syar'i, mungkin kerja, atau mungkin nopo, atau mungkin ketiduran, mungkin sakit dan lain sebagainya. Bukan lele memang sengaja mundur waktu. Wa yadullu lidzalika hadits Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-shalati faqad adraka as-shalah. Nah, ini dalam sebuah hadis lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjumpai satu rakaat dari waktu sholat itu faqad adraka as-shalah, maka ia telah mendapatkan waktu sholat. Ini pandangan yang kedua. Tapi dalam kitab ini yang menulis kitab wa dan nasun min jami' suwar idrak rak'ah min as-salah sawa'un akana idrak al-jamaah lam yudrikul waqt. Jadi ini menyatakan bahwasanya ini adalah nas hadis yang umum, tidak hanya membahas yang mendapatkan waktu sholat, termasuk juga mendapatkan jamaah. Sholat jamaah ngabukan kering, kemudian dapat satu rakaat, itu sudah panjenengan juga terhitung mendapatkan nilai dari jamaah. Kalau melihat hadis ini, kalau memang hadis ini dimana umum, tidak hanya mendapatkan waktunya saja, termasuk mendapatkan jamaah sholat jamaah. Terlambat Ustaz dapat cuma satu rakaat, apa? Insya Allah satu rakaat yang dengan maksudkan itu juga insya Allah dengan mendapatkan fadilah jamaah. Ini pandangan yang kedua tentang hadis ini. Karena hadis ini yang umum, kan tidak dijelaskan khusus untuk waktu bukan. Ternyata juga sholat jamaah. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis ini ya. Pandangan berikutnya, mafhul hadis anna man adraka aqallu min ar-rak'ah thumma atallat alaihi thumma tala'at alaihi syams aghrabat annahu la yakunu mudrikan lil waqt. Nah ini hati-hati. Pemahaman hadis ini bahwasanya yang menjumpai ini waktu ini sedikitnya itu harus satu rakaat. Jadi saya jelaskan tadi di awal, harus minimal satu rakaat baru itu terhitung dengan mendapatkan waktu sholat. Nah takbiratul ihram tak pripun? Ada yang berpendapat dan ada yang berpendapat. Nanti yang mana yang lebih kuat? Tsumma tala'at alaihi syams, kemudian matahari itu muncul. Aghrabat annahu, atau matahari itu tenggelam. Annahu la yakuna mudrikan lil waqt. Maka orang seperti itu dia tidak termasuk mendapatkan sholat, waktu sholat. Kenapa? Karena dia belum terhitung satu rakaat. Nah, saya misalkan Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, langsung kemudian waktunya sudah ada, sudah habis waktu, dengan tidak belum mendapatkan satu rakaat, maka itu sudah termasuk apa? Tidak mendapatkan waktu itu, karena memang tidak terhitung satu rakaat, waktunya sudah beda. Wa hadza qaul Syafi'i, ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Begitu juga riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat seperti itu. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga memilih pendapat seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anna idrakal waqt yaqsur bi idrakit takbiratul ihram. Nah ini saya sampaikan tadi. Udah,
Kalau begitu jenengan pokoknya menjumpai takbiratul ihram, mari takbiratul ihram adzan ikusi oleh waktu. Ini dapat begitu. Termasuk mendapatkan waktunya. Jadi jenengan misalkan salat asar, sampai hampir maghrib, jenengan sholat Allahu Akbar, maca Fatihah, surat belum rukuk atau rukuk atau belum rukuk, adzan maghrib. Itu dari pendapat yang kedua ini sudah termasuk mendapatkan waktu sholat. Wa hadza huwa al-masyhur min hadzal Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa alasannya begini? Li'anna man adraka takbiratul ihram adraka juz'an minal waqt. Karena siapa yang mendapatkan takbiratul ihram berarti dia sudah mendapatkan bagian dari sholat itu. Takbiratul ihram kan bagian dari sholat, rukuk kan bagian dari sholat. Makanya yang sholat takbiratul ihram cukup, meskipun tidak sampai lengkap satu rakaat. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya namanya pendapat. Dasarnya kaidahnya begini. Imam Ahmad berpendapat dengan kaidah wa idrakul juz'un ka idrakul kull. Makanya ada kaidah fikih begini yang dipakai Imam Ahmad. Al-juz' ayyuratul. Jadi mendapatkan sebagian itu sebenarnya sama halnya mendapatkan keseluruhan. Jenengan disebut dikrul juz ayyuratul, disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Contohnya inna ma harrama 'alaikumul maitata wa ad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya yang diharamkan Allah adalah bangkai babi atau lahmul khinzir, daging babi. Kata-kata lahmul yang dulu Pak Yai yang sering mengatakan opo kikile halal, opo kupingnya halal, itu kan bukan daging, kikil kulit kan bukan daging, yang banyak diharapkan cuma dagingnya dong, apa cuman itu, ini kikile halal, boten disebut daging, tapi yang dimaksud adalah semua organ dari babi itu halal. Itu namanya dikrul juz ayyuratul, disebut sebagian, tapi maksudnya adalah semua bagian dari babi itu halal. Dan kemudian itu kan disebut dagingnya, tak Ustaz, berarti kulitnya halal. Gak bisa begitu. Itu namanya kaidahnya. Termasuk sholat ini disebut takbiratul ihram, disebut rukuk, itu kan bagian dari sholat. Disebut takbiratul ihram itu bagian dari sholat. Walaupun disebut takbiratul ihram, tapi sebenarnya juga bisa mencakup semua sholat. Ini alasan Imam Ahmad. Li'anna sholatu la tataba'at, karena sholat itu bukan nggak bisa dibagi-bagi. Wah, kalau sholat sujud tok wae. Nek sholat itu rukuk tok wae. Kayak sholatnya apa itu Pak? Yang sujud menghadap ke timur itu. Saudara. Kenapa? Bacanya orang yang sholat menghadap ke timur, sujud Sabtu Dharma. Nah, itu aliran Sabtu Dharma. Dia sholat Pak, tapi sholatnya bukan ada rukuk, mboten, cuma sujud dong. Sujud menghadap ke timur. Itu di Nganjuk ada musola, ada masjid. Jadi kalau sholat itu masjidnya mboten di sana timur mboten, tapi yang imamnya itu bagian sana. Sana imamnya sini masuk dari sini. Masih ada sampai sekarang, saya lewat tapi yang membuat sudah meninggal. Tapi tidak tahu kayaknya anak keturunan yang ada meneruskan apa tidak. Itu nama Sabtu Dharma. Tidak tahu sudah Joyaka, saya kok tak menjumpai. Itu ya kitabnya Dharma Bandul sama Katulojo itu Sabtu Dharma. Saya pernah baca kitabnya, ngeri. Bener ngeri. Kenapa? Karena menafsirkan Quran itu purno semua. Ketika
laroiba orang anak itu jadi kan. Maka ketika begini, yo begitu Quran jadi kan porno. Saya mau coba edo, saya punya bukunya. Astagfirullah, pelecehan. Tapi yang seperti itu namanya karena kandil. Kemudian para jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Wal qaulu awwal arjah. Kata penulis kitab ini, pensyarah kitab Bulughul Maram ini mengatakan dan pendapat yang pertama lah yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat? Siapa yang menjumpai rakaat bukan takbiratul ihram. Karena lafaz hadisnya itu rakaatun sajadatun bukan takbiratul ihram. Walaupun ini pendapatnya Pak Ahmad, makanya kalau kembali ke madzhab itu dan kadang-kadang kita itu kadang-kadang beda dengan hadis. Makanya seluruh madzhab dulu pernah berpesan, termasuk di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tanpa madzhab, bukan berarti tidak mengikuti madzhab Syafi'i atau Maliki tetap, tapi rujukannya. Semua madzhab itu pesan apabila pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dengan dalil, maka buang pendapatku, ambillah Al-Quran dan hadis. Itu semua madzhab pesannya begitu. Kenapa? Karena nggak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah kalau kita harus mengikuti madzhab. Yang ada itu mengikuti atiullah wa atiur Rasul. Atiul madhahi maknanya. Tapi bagaimana mereka itu dulu adalah merancang awal-awal memahami fikih tentang Al-Quran tentang hadis sehingga tetap kita akan mengacu kepada Syafi'i bagaimana? Syafi'i bagaimana? Tetap kita mengacu, tapi bukan merujuk ke situ, tapi sebagai pandangan orang sebagai itu ditaji begitu, ditaji ngomong. Dan ini ada yang tidak mengikuti itu loh. Cuma kalau ya kalian tidak sama dengan ini, sama dengan ini. Tapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para jamaah yang dimasukkan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah pandangan kita satu hadis yang luar biasa. Kita ini pentingnya bagaimana menjaga waktu sholat, sehingga jangan sampai dengan waktu yang cukup itu kadang-kadang kita sembrono, akhirnya waktu hampir habis baru baru gregah untuk menunaikan sholat. Tadi nyantai, itu jangan. Karena bagaimana mengolok-olok waktu kata Nabi kata Allah dalam Quran, innaman nasyi'u ziyadatul kufr. Cuma orang yang menunda waktu itu adalah justru menambah kekufuran. Mungkin itu yang saya sampaikan di Nasrul Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.